Bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Menjelang coblosan 14 Februari. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang melangsungkan pilkada. Bombardir juga sebelum pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Iskan dan Ibu Endang ya, untuk supaya masyarakat bisa memahami sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Karena kita tahu November-Desember sudah ada PKH, sudah ada BPNT, kita ada El Nino dari Kemensos. Kemudian Januari-Februari yang dari Kemensos sudah keluar lagi yang namanya PKH dan sembako atau BPNT, walaupun singkatannya berubah Pak. BPNT itu bukan lagi BPNT, sembako. Bantuan pangan non tunai, tapi bantuan pangan ning tunai. Nah, kalau di Jawa kan BPNT itu bantuan pangan ning tunai, maka bahasanya sekarang menjadi sembako. Nah, di luar PKH BPNT itu yang pertama catatan untuk PKH BPNT, mohon izin Ibu Menteri, saya mendapatkan catatan tahun 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iksan, bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Mohon izin, saya harus menyampaikan ini. Biasanya kan tribulanan, tapi yang terakhir El Nino memang 2 bulan, hanya November dan Desember untuk El Nino. Tetapi saya punya data, tahun 2022 itu Maret awal, tahun 2023 juga Maret. Nah, ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari. Sehingga kami juga membutuhkan, baik kalau PKH datanya jelas 10 juta tidak diowah-owah. BPNT sembako 18,8 juta jelas tidak diowah-owah. Berikut juga El Nino, itu data dari Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, kalau bicara El Nino, kami waktu itu hanya disodori angka
7, sekian triliun kalau tidak salah untuk 18,8 juta yang per bulannya 200, dan itu hanya di bulan November Desember. Bagaimana dengan tahun 2024? Ada juga bahasa bantuan El Nino. Diperpanjang. Apakah itu diperpanjang? Apakah itu dari Kemensos atau dari mana? Mohon izin. Karena di catatan LHPBPK yang tahun 2022 itu banyak penyalurannya yang kemudian ada di tahun 2023. Jadi temuan LHPBPK-nya mengatakan yang melebihi tahun anggaran itu memang ada beberapa catatan. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah, ini saya memegang LHPBPK tapi untuk semester 1. Tetapi yang terpenting, jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini, November besok kita pilkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang melangsungkan pilkada. Bombardir juga sebelum pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis, ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran, no. Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu.